Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Asari. Saya jurusan Tarjamah, kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu dari mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Ilmu Lugah Am. Di sini saya akan membahas mengenai bunyi suprasegmental yang ada di bab fonologi bahasa Arab, tepatnya di buku Cakrawala dan Linguistik Arab. Jadi langsung aja ya kita ke pembahasannya. Apa sih itu bunyi suprasegmental? Nah, sebelum kita membahas mengenai apa sih itu bunyi suprasegmental ya. Nah, kita bahas dulu nih, bunyi suprasegmental kan ada di bab bagian fonologi bahasa Arab. Nah, kita bahas dulu nih apa sih itu fonologinya. Nah, fonologi atau biasa disebut dalam bahasa Arab yaitu ilmu aswat, itu merupakan cabang ilmu bahasa yang membicarakan mengenai bunyi bahasa yang dapat membedakan makna suatu kata, atau ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa tertentu menurut fungsinya, yang mampu membedakan makna leksikalnya. Nah, kita masuk nih ke pembahasan bunyi suprasegmental ya. Bunyi suprasegmental atau al-funimat fawq al-qat'iyah itu merupakan suatu arus ujaran. Nah, arus ujaran itu adalah suatu rentetan bunyi yang sambung menyambung dan terus menerus yang diselang-selingi oleh jeda singkat, tinggi rendah bunyi, panjang pendek bunyi, keras lembut bunyi, dan yang lain sebagainya. Nah, arus ujaran itu sendiri terbagi nih menjadi dua, yaitu ada bunyi segmental sama bunyi suprasegmental. Nah, kita bahas dulu nih apa sih itu bunyi segmental. Nah, bunyi segmental itu adalah bunyi yang dapat disegmentasikan ya. Bunyi segmental itu bunyi yang dapat disegmentasikan. Apa aja sih bunyi segmental itu gitu kan? Bunyi segmental itu membahas mengenai cara mekanisme artikulasi, mekanisme udara gitu kan, terus maju mundurnya lidah gitu kan, tinggi rendahnya lidah, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau sedangkan bunyi suprasegmental itu sendiri adalah bunyi yang tidak dapat disegmentasikan. Nah, dalam bunyi suprasegmental ini terbagi menjadi 4 guys. Nah, yang pertama itu ada durasi. Nah, durasi atau bisa disebut dengan tul al-saut. Yang kedua itu ada tentang nada atau biasa disebut dengan tanghim. Yang ketiga ada tekanan atau dalam bahasa Arab disebut dengan nabor. Yang terakhir atau yang keempat itu ada membahas tentang jeda. Langsung aja nih kita membahas tentang durasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai durasi atau tol al-sawut. Langsung aja ya. Jadi durasi itu adalah panjang pendek suatu bunyi bahasa yang dipertahankannya pada posisi alat ucap. Alat ucap kita kan mulut. Tentu saja bunyi bahasa itu ya pasti berbeda-beda. Nah, dalam tulisan fonetik itu ada tanda titik 2, satu ada tanda titik 2-nya ada 2. Nah, itu dia bertanda atau sebagai pertanda panjang. Nah, durasi dalam bahasa Arab itu sendiri akan mempengaruhi maknanya, akan membedakan maknanya gitu ya. Nah, terus misalkan contoh atau misal ini saya ambil dari buku Cakrawala Linguistik Arab. Di sini ada contoh atau misal kata bahasa Arab yaitu kata kataba. Nah, kataba. Nah, di sini tuh ada rentan waktu atau ada durasinya di sini ya. Atau dilatinkan berarti ada huruf K A titik 2 B A T A, kataba. Nah, itu kan tadi sudah dijelaskan kalau misalkan tanda fonetik itu yang ada titik 2-nya itu kan pertanda panjang. Nah, itu disebut dengan durasinya, itu pertanda panjangnya itu kataba. Nah, terus contoh yang kedua ada kata
kataba. Nah, sudah jelas ya, di PPT juga udah di-share, itu ada kataba. Nah, dia langsung nih tanpa adanya durasi, tanpa adanya rentan waktu. Nah, itu itu mempengaruhi suatu makna dong pastinya. Yang pertama itu yang ada rentangan waktunya, kataba itu artinya saling berkirim surat. Terus contoh yang kedua itu tanpa adanya durasi, kataba, kataba ya, tanpa adanya durasi itu artinya menulis. Nah, saya udah dijelasin kan tadi, kalau misalkan durasi dalam bahasa Arab itu akan membedakan maknanya gitu kan. Yang pertama itu artinya saling berkirim surat, yang kedua artinya menulis. Nah, begitu juga contoh lain yang saya ambil dari pelafalan kata ingin mengucapkan kata bandara. Misalkan bandara kan bahasa Arabnya matorun gitu kan. Kalau misalkan kita ucapnya, kita melafalkannya matorun gitu, matorun tanpa adanya jeda dalam toknya itu, dalam huruf toknya itu, artinya kan bakal hujan, bukan bandara gitu kan. Bandara kan dalam bahasa Arabnya matorun, di situ ada tanda panjangnya, ada rentangan waktunya di situ. Sedangkan matorun itu artinya hujan. Nah, jelas pasti berbeda dong gitu kan. Kan tadi sudah dijelaskan kalau misalkan durasi dalam bahasa Arab itu sendiri akan mempengaruhi maknanya, akan berbeda gitu maknanya. Matorun itu artinya bandara, matorun itu artinya hujan gitu kan. Nah, terus penting juga nih emang kalau untuk mempelajari durasi ini dalam kita mengaji gitu ya, dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran gitu kan pasti ada dong ya panjang pendeknya gitu kan. Harusnya memang yang panjang itu dipanjangin memang pada tempatnya, yang pendek ya harus pendekin gitu kan, karena udah dijelaskan kan tadi kalau misalkan panjang pendek bunyi bahasa dalam durasi bahasa Arab itu akan mempengaruhi maknanya, akan berbeda maknanya. Kalau misalkan kita membaca Al-Quran terus kita ngucapin yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang, itu akan mempengaruhi juga nih makna dalam Al-Quran ya. Arti dalam Al-Quran itu akan beda gitu sama arti yang ada di dalam Al-Quran, karena kan ya jadi fatal gitu kan, artinya itu akan berbeda gitu kan. Jadi makanya nih penting juga, kalau emang penting juga nih belajar durasi itu sendiri gitu kan. Jadi menempatkan panjang dan pendek pada tempatnya gitu, karena akan mempengaruhi suatu makna tersebut. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai tentang nada, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan tanwin. Nah, nada itu sendiri adalah yang berkenaan dengan tinggi rendahnya bunyi. Nah, jadi jika suatu bunyi segmental diucapkan dengan frekuensi yang tinggi, maka akan dihasilkan atau disertai dengan nada yang tinggi. Nah, jadi sebaliknya nih, kalau misalkan bunyi segmental diucapkan dengan frekuensi yang rendah, maka akan menghasilkan nada yang rendah. Nah, dalam tulisan fonetik, nada itu ditandai dengan angka sesuai dengan keperluannya ya. Nah, berikut di sini udah tertera ya, yaitu ada 4 angka yang menunjukkan itu nada-nadanya. Yang pertama itu ada nada rendah yang ditujukan untuk angka nomor 1. Terus ada nada sedang itu ditandai dengan angka nomor 2. Terus nada tinggi itu ditandai dengan angka 3. Terus nada nada sangat tinggi itu disertai dengan angka 4. Nah, di sini saya sudah ngasih contoh ya. Contoh di sini saya ambil dari buku Cakrawala Linguistik Arab. Di situ sudah ada di dalam PPT kalimatnya, yaitu dhahaba al-waladu ilal suqi. Nah, di sini dhahaba, nya itu dia menggunakan angka nomor 3, yaitu artinya adalah tinggi ya. Kalau misalkan
H-nya di sini dia menggunakan nada yang sedang, yaitu angka nomor 2. Ba-nya di sini dia menggunakan angka nomor 2 sama, yaitu sedang. Al-waladu, wa-nya di sini dia menggunakan angka nomor 3 yaitu tinggi. La-nya di sini dia nomor angka 2 itu artinya sedang. Du-nya di sini dia juga menggunakan angka nomor 2 yaitu artinya sedang. Ila al-suqi. Nah, su-nya di sini dia menggunakan angka nomor 3 yaitu artinya tinggi. Ki-nya di sini dia menggunakan angka nomor 1 yaitu artinya rendah. Nah, di sini juga bisa dijelaskan kalau misalkan nada itu bisa, perbedaan intonasi itu bisa mempengaruhi suatu makna. Misalkan pada pelafalan kata na'am atau dalam arti Indonesianya adalah iya. Nah, itu bisa apa ya? Misalkan iyanya itu bisa menunjukkan untuk menjawab pertanyaan atau memberi penjelasan gitu kan. Nah, namun ada lagi nih yang gak merubah maknanya gitu kan. Misalkan dalam intonasi pengucapan salam antara orang Indonesia berbeda gitu intonasinya dengan orang Arab. Nah, walaupun kalimatnya tuh sama-sama ya assalamualaikum gitu kan. Nah, jadi intonasi atau nada ini tuh bervariasi tergantung pada situasi dan tergantung sama penuturnya yang meletakkan yang memberikan penekanan pada suatu kata. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tekanan yang berada di bunyi suprasegmental. Tekanan itu sendiri dalam bahasa Arab disebut dengan an-nabr, dalam bahasa Inggris disebut dengan stress atau stressing. Nah, di sini tekanan itu sendiri atau stressing itu merupakan gerak alat ucap yang lebih bertenaga dan menggunakan otot-otot sehingga dia menghasilkan bunyi. Nah, di sini suatu bunyi segmental, karena bunyi segmental itu sudah dijelaskan ya di awal. Bunyi segmental itu mencakup pita suara, mencakup mekanisme artikulasi, mencakup mekanisme udara dan yang lain sebagainya. Di sini suatu bunyi segmental jika diucapkan menggunakan arus udara yang kuat itu akan menghasilkan tekanan yang keras. Nah, begitu pun sebaliknya, jika bunyi segmental diucapkan menggunakan nada yang tidak kuat gitu, maka akan menghasilkan tekanan yang lemah atau tekanan yang lembut gitu, lunak. Nah, didasarkan dengan tekanan keras dan tekanan lembut di sini itu dengan didasari kalau misalkan tekanan yang keras itu berdasarkan amplitudenya yang melebar, sedangkan kalau misalkan tekanan yang lemah atau tekanan yang lunak itu amplitudenya dia menyempit. Nah, di sini dalam tulisan fonetik itu tekanan-tekanan itu ada 3. Itu ada tekanan keras, sekunder sama tekanan tersier. Nah, jadi tekanan itu tekanan itu adalah yang menjelaskan berdasarkan keras lembut suatu bunyi. Nah, di sini ada nih tekanan itu ditandai biasa ya, tekanan itu ditandai dalam bahasa Arab, nada dalam bahasa Arab gitu ya, itu terbagi menjadi 5, yaitu ada yang pertama tekanan naik atau disebut juga tekanan meninggi, itu ditandai dengan tanda petik di atas. Terus yang kedua itu ada tekanan datar ditandai dengan tanda strip ya, ada di dalam PPT. Terus yang ketiga itu ada tekanan turun atau nada yang merendah. Nada yang merendah di sini ditandai dengan petik. Beda ya petik di antara tekanan naik sama tekanan turun itu beda. Terus yang keempat itu ada tekanan turun naik. Ya, tekanan turun naik itu disebut juga dengan nada yang merendah kemudian meninggi, itu ditandai dengan huruf V kecil di atas gitu ya, dia V-nya kecil gitu. Nah, terus ada yang kelima itu ada tekanan
naik turun, berarti naik turun. Nah, itu disebut dengan nada meninggi kemudian dia merendah, itu ditandai dengan huruf V, tapi V kecil kebalik di atas gitu ya. Nah, itu tuh termasuk tanda-tanda tekanan yang biasa digunakan dalam nada di bahasa Arab. Nah, di sini udah saya kasih juga nih, saya kasih contoh mengenai tekanan. Nah, jadi di sini ada contoh yang pertama itu ada katib, ada kata katib di situ. Katib, terus yang kedua ada kitab. Nah, katib sama kitab. Nah, di sini sudah terpampang ya, suku kata yang panjang mana, suku kata yang pendek mana. Nah, di sini kan dia menggunakan suku kata panjang dan suku kata yang pendek ya kan. Nah, itu balik lagi nih kepada durasi. Jadi, antara tekanan atau intonasi gitu ya, nada itu sama durasi itu masih bersangkut paut nih dalam bunyi suprasegmental. Nah, di sini bisa dilihat nih, katib sama kitab. Nah, di sini ada nih suku kata panjang sama suku kata pendeknya dong pasti. Nah, di sini ada suku kata, kita bahas dulu nih suku kata yang pendek tuh yang mana aja. Suku kata yang pendek dari kata katib itu yang mana? Katib. Berarti tibnya dong yang suku kata pendek. Terus yang kata kedua kitab. Nah, yang berarti yang suku kata pendek suku kata pendeknya itu berarti ki-nya dong, ki-nya. Nah, kan kitab, ki-nya dong berarti kafnya itu ya, ki-nya. Nah, di sini juga ada suku kata panjang. Nah, kita lihat lagi nih. Berarti katib. Nah, di sini suku panjangnya berarti k-nya itu kan katib, karena kan ada titik 2-nya di situ, berarti dia panjang kan sudah dibahas tuh pada yang pertama, pembahasan yang pertama mengenai durasi. Katib berarti dia termasuk dengan suku kata yang panjang, k-nya itu k. Nah, terus yang kedua ada kitab. Nah, kitab, tabnya di sini ada titik 2-nya kan. Nah, itu ditandai dengan tanda durasi dong dalam tulisan fonetiknya, durasi kan, titik 2 di situ. Nah, itu termasuk suku kata panjang. Nah, disitulah berarti suku kata panjangnya itu yang pertama itu terletak pada k-nya, k-nya itu. Terus yang kedua, pada kata yang kedua kita pada tabnya itu ya, yang disebut dengan suku kata panjang. Nah, jadi ya antara tekanan intonasi ya, sama tekanan atau intonasi itu, nada itu sama durasi itu masih bersangkut paut gitu, nggak jauh penjelasannya, sama-sama keras lembut bunyi, panjang pendek bunyi, tinggi rendah bunyi kan durasi itu panjang pendek bunyi. Tadi ya, di tekanan juga ada titik 2-nya itu kan, itu menandakan dia panjang. Terus ada nada dia menggunakan angka ya untuk menunjukkan nada tinggi sama rendah. Terus ada tekanan nih, tekanan kan keras lembut bunyi, dia menggunakan simbol-simbol yang kayak tanda petik, strip itu datar gitu kan, yang huruf V kecil di atas itu naik turun naik gitu. Nah, gitu berarti kita langsung membahas aja nih pembahasan yang terakhir, yaitu masalah pembahasan jeda. Baik, di sini kita masuk pada pembahasan yang terakhir pada bunyi suprasegmental, yaitu mengenai jeda atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-waqfun. Nah, al-waqfun di sini adalah perhentian sesaat bunyi dalam bahasa. Nah, dalam suatu bunyi segmental, dalam suku kata, frasa, kalausa, dan wacana itu pasti disertai dengan bunyi suprasegmental, perhentian di mana-mana. Bunyi suprasegmental perhentian di mana-mana ini maksudnya adalah jeda ya, jeda perhentian di mana-mana itu maksudnya, karena dalam suatu frase atau klausa itu pasti disertai dengan jeda atau perhentian sesaat. Nah, jeda itu sendiri terbagi menjadi 4 macam yang disertai dengan tandanya atau simbolnya gitu ya. Nah, yang pertama itu ada jeda antar suku kata yang ditandai dengan plus. Yang kedua ada jeda antar
kata dalam frase itu ditandai dengan garis miring kayak atau gitu ya. Nah terus jeda antar frase dalam klausa itu ditandai dengan garis miringnya ada 2. Terus jeda antar klausa dalam wacana ditandai dengan tanda pagar. Nah berikut saya akan kasih contoh, 2 contoh ya di sini. Jeda dalam klausa itu ada nih. Contohnya yang pertama yaitu kataba atilmidzu risalatan. Kataba ini kan berarti kata ya. Kataba garis miring atilmidzu garis miring risalatan. Nah, itu kan siswa itu menulis surat. Itu contohnya ya. Jeda kataba garis miring atilmidzu garis miring risalatan. Nah, terus contoh yang kedua di sini saya ambil dari Mahfuzot yaitu kalimat kalimatnya seperti ini. Fidzahibinal awalin minal kuruni lana basoir. Gitu. Fidzahibinal awalin itu kan tanda pagar, minal kuruni lana basoir. Nah, itu di situ pemberhentian ya. Fidzahibinal awalin pagar, minal kuruni lana basoir gitu ya. Nah, ya sudah dipahami ya di sini jeda ya lumayan. Nah jeda di situ ada jeda yang cukup ada yang jeda jelas sama jeda yang tidak jelas gitu ya. Di sini sudah ditangkap ya sedikit kalau misalnya permasalahan suprasegmental itu ya durasi, nada, tekanan sama jeda. Jadi antar keempatnya itu ya nggak mungkin berbeda jauh gitu kan pembahasannya. Pokoknya itu kan karena disangkut pautkan dengan bunyi suprasegmental gitu yang bunyinya tidak dapat disegmentasikan. Sedangkan bunyi segmental itu sendiri adalah bunyi yang dapat disegmentasikan gitu guys. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pelafalan mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.